Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasi. Keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Akan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya ya? Percaya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kontroversi. Mulai lagi dari Bang Ciko. Bang Ciko, kami dengar PDI Perjuangan itu curiga penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan itu dilakukan supaya partai yang tidak lolos disulap menjadi lolos. Dari mana dasar kecurigaan itu? Dari apa gini ya? Saya rasa ini nggak bisa diisolir cuma partai PDI Perjuangan aja yang curiga terhadap hal-hal seperti itu. Kita ketahui dari, nah ini yang kenapa harus ada hak angket ini harus juga dilaksanakan, selain juga tadi kata Mbak Titi, pelaporan ke Bawaslu dan juga MK, semuanya harus bersamaan dilakukan. Banyak hal-hal yang memang mungkin tidak bisa kita pelanggaran itu bisa tidak termasuk dalam undang-undang pemilu. Saya mau kasih contoh aja ya. Banyak sekali hal yang terjadi di TPS yang mungkin nggak umum diketahui apa kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan. Nah, kecurangan ini pelanggarannya di mana agak sulit untuk dibuktikan. Nah, saya kasih contoh, saya pribadi ya, saya datang ke TPS, kebetulan saya sebenarnya udah nggak tinggal dari situ, tapi saya masih kakak saya di sana dan KTP saya di sana. Saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Tapi saya tahu orang rumah yang di sana itu mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Nah, ini umum di masyarakat. Banyak dari masyarakat itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya undangan itu tidak terlalu penting. Kalau mereka sudah terdaftar, sebenarnya mereka tinggal datang aja. Nah, saya datang karena saya mengetahui itu. Saya datang ke TPS saya bersama ibu saya gitu. Saya datang ke TPS. Saya bilang saya nggak dapat undangan, tapi saya tahu saya udah masuk di sini gitu. Oh iya Pak, undangannya ada. Jadi ada undangan sebundel segini yang tidak didistribusikan ke pemilih. Dan saya ini udah 25 tahun berada di partai politik, ya ikut dalam tim ses capres-capres yang sebelum-sebelumnya dan lain-lain. Saya tahu, saya pernah jadi caleg juga, saya tahu ini adalah bagian dari upaya untuk membuat orang menjadi golput. Kenapa harus menjadi golput? Ketika golputnya tinggi, ada kertas suara yang tidak dicoblos. Ada juga kertas suara cadangan di situ. Dan ini dilakukan pencoblosannya kapan? Dilakukan pencoblosannya secara ilegal jam makan siang sebelum penghitungan suara. Dan ini ada viral di media sosial juga. Ada kertas suara yang dicoblos. Jadi kecurangan itu banyak sekali. 1 jam, 2 jam sebelum pemilihan. Dan kalau kita bicara soal TSM, tentu kita bicara soal dari mulai pembentukan provinsi baru, dari mulai penunjukan PJ-PJ bupati maupun gubernur. Nah ini dari mulai pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa tidak diindahkan oleh Bawaslu ya. Kita bicara soal Gibran bagi-bagi susu ya kan, itu bagian dari kampanye tentunya pasti, karena makan siang gratis dan bagian susu adalah kampanye mereka gitu. Nah ini juga Bawaslu nggak menindaklanjuti, Heru sebagai PJ Gubernur DKI yang tadi saya bilang kenapa ada pembentukan PJ-PJ sama sekali tidak menindaklanjuti juga, padahal itu adalah pelanggaran tukar free day, pelanggaran. Nanti kita akan bicara lebih jauh jadi soal banyak banget ini. Jadi kenapa sih hak angket ini perlu, dan PDI Perjuangan sedang serius dalam menggulirkan. Sedang serius ya. Oke, kembali lagi soal penundaan rekapitulasi yang terjadi di tingkat kecamatan.
Bang Maman, ada juga kecurigaan penundaan sengaja dilakukan. Ini kan katanya mau otak-otik suara. Salah satunya kan ini yang berselisihan kompetitif ini antara PD Perjuangan dengan Golkar. Katanya mau disulap-sulap juga supaya suara Golkar itu kursinya nanti lebih banyak sehingga nanti jatah ketua DPR itu jadi punya Golkar. Gimana tanggapannya soal itu? Mbak, kalau kita bisa sulap-sulap suara, Mbak, itu gue bikin kursi DPR Golkar jadi 300 kursi, Mbak. Ngapain nanggung cuma 110, 120 kursi gitu loh. Kalau memang kita bisa melakukan sulap-menyulap suara. Saya mau bicara, saya hari ini praktisi politik dalam 3 kali pileg. Saya pernah tahu cara kalah, karena 2014 saya pernah kalah. Pertama kali saya nyalek, 2019 saya menang, jadi saya tahu cara menang, lalu sekarang 2024. Saya harus sampaikan ya, ada perbedaan dari 2014 dulu, 2014 masih ada peluang untuk kita bermain. Sulap-sulapan. 2014. Masuk ke 2019 sulit sekali. Ditambah lagi plus yang sekarang, saya sampai sekarang juga bingung. Orang banyak ngomong. Misalnya kayak suara saya nih. Ini tapi saya nggak akan sebutkan ya partai segala macam. Biasa namanya kita ngobrol-ngobrol gitu. Bro, gini bisa nggak lo? Suara lo kan udah banyak banget. Bagi dong gini-gini. Terus gue bercandain gini. Ya udah bos, gue mau ngasih suaraku. Tapi gimana caranya? Jadi maksud saya begini, Mbak. Dengan sistem sekarang yang sudah sangat rigid, terus hasil itu sudah terupload di Sirekap, psikologis para penyelenggara pemilu itu sulit dan agak cenderung nggak berani melakukan praktek permainan. Jadi sampai sekarang ini saya bingung kalau ada orang mengatakan kita bisa transfer suara, kayak transfer duit di rekening bank. Ini ingat loh, ini transfer itu suara. Itu kisah nyata, Bang Maman. Buka. Bang Maru, ayo, Pak Maru cerita. Soal ada transfer suara nih. Confidential saya. Ya, jadi gini. Nah, artinya gini loh. Pak Maru katanya ditawarin tapi saya mau bilang ya, oke ya. Satu ya, itu yang kedua. Yang ketiga saya mau bilang begini, Mbak. Transfer suara kalau hanya dalam jumlah 100-200, saya bisa mengatakan 100-200 suara per kecamatan mungkin masih bisa. Tapi kalau dalam setiap kecamatan kita mau transfer suara dalam jumlah 5.000 suara, 10.000 suara, nggak make sense, Mbak. Come on, kita ini juga punya nalar gitu loh. Tapi yang saya dengar, Bang Maman, dari Prof Muhammad ini, katanya hantu-hantu kecurangan itu paling banyak di tingkat kecamatan. Aku mau sampaikan aja, kalau 5 suara per TPS, sedangkan ada kertas suara yang tidak tercoblos itu sekian 100 lah, let's say 1 TPS, karena ada golput dan kertas suara cadangan. 5 kali 830.000 itu berapa? 4 juta suara. Ini kan tadi kita bicara dan saya yakin tidak 5 suara yang dicurangi per TPS. Nah, ini kan tadi saya kan bilang konteksnya pasca pemilihan ya. Betul nggak? Ini kan tadi yang ditanyain sama kan pasca pemilihan. Jadi kondisi hari ini nih, misalnya pasca pemilihan, kita mau transfer suara. Saya belum ketemu, Mbak. Tolong dong, ayo. Makanya cuma kita tanya yang sudah punya pengalamannya ya. Prof Muhammad yang mengawasi. Saya dengar hantu-hantu kecurangan itu paling banyak di tingkat kecamatan. Benar tidak, Prof? Apalagi ada penundaan rekapitulasi yang terjadi pada saat itu. Jadi memang kalau melihat riwayat pelaksanaan pemilu kita, potensi perubahan suara itu memang ada di rekap kecamatan. Di situ yang paling memungkinkan oknum untuk melakukan perubahan. Karena dari TPS itu rekapitulasi pertamanya di kecamatan. Dan di kecamatan itu teman-teman yang terlibat adalah teman-teman ad hoc. Yang BIMTEK-nya sangat singkat, pemahaman pemilunya saya tidak pandang enteng ya, artinya relatif terbatas. Lalu dipaksa untuk mengelola sebuah formula suara yang menurut saya sangat menentukan gitu. Jadi memang by data ketika saya sebagai ketua Bawaslu dan ketua DKPP, memang yang paling banyak melakukan perubahan suara itu adalah oknum teman-teman di kecamatan. Caranya bagaimana, Prof? Ya tentu merubah rekapitulasi. Jadi dia Prof, jadi ketua DKPP Bawaslu tahun berapa waktu itu ya? Saya ketua DKPP 2020 sampai 2022. Oke. Jadi maksud saya potensi-potensi itu ada. Ya ini pemilu kita ini kan melibatkan banyak orang, banyak kepentingan. Istilah saya itu kantong-kantong penyelenggara itu masih menghadap ke langit. Potensi dia digoda sangat besar. Ya saya sendiri pernah digoda sebagai ketua Bawaslu.
Saya saja berani digoda, bagaimana yang dibawa? Saya pernah digoda dengan cek kosong. Biar Mas Maman tahu, saya sebagai ketua Bawaslu pernah digoda. Jadi saya saja yang bebas ngisinya nanti. Gini Mbak Silvi, saya saja ketua Bawaslu, toh pada waktu itu ada orang yang berani menggoda saya. Bagaimana teman-teman di bawah ini yang gajinya terbatas, ya, kemudian pengetahuan pemilu yang terbatas, itu pasti juga digoda. PPK itu kapan? Nah, tergantung bagaimana teman-teman Bawaslu RI secara berjenjang memberikan penguatan. Dan DKPP kan juga punya fungsi untuk mengingatkan tentang integritas. Saudara, kalau kita mau, potensi kecurangan itu bisa saja. Kalau oknum mau melakukan itu bisa saja. Tapi tentu harus melibatkan banyak orang. Kalau dia bermain sendiri, satu orang bermain sendiri itu tidak mungkin. Nggak bagi-bagi. Pasti ada, ya harus ada sinergi ya. Harus ada sinergi ya. Tapi itu tidak mewakili semua. Alhamdulillah saya kira dari jumlah penyelenggara kita masih lebih banyak lah yang bisa menjaga integritas. Jadi gini, kalau kita biar pola-pola kecurangan itu ya, yang faktual itu salah satunya adalah yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan banyak sekali. Dari mulai pemilu pertama saja ketika Mahkamah Konstitusi ada itu, saya masih ingat tuh 273 kecurangannya di 273 dapil. Kalau kemudian meningkat terus itu sampai 600, 700 dan lain sebagainya. Dan itu bukannya turun, terus meningkat. Apalagi ketika sistem proporsional terbuka terbuka begini kan, unit yang dipermasalahkan tidak hanya antar partai politik. Antar teman juga mereka permasalahkan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.